bulat positif. Nah, ya mulainya bilangan asli itu dari 1 ya teman-teman. Kalau 0 itu namanya bilangan netral. Jadi nggak ikut ya. Bilangan bulat. Iya. Bilangan asli. Kalau bilangan asli itu dalam matematika itu disimbolkan N ya. Natural numbers. Nah, jadi himpunan dari bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya teman-teman? Enggak. Oke, siap. Nah, selanjutnya bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi mulainya jadi berapa? Dari berapa teman-teman mulainya? Dari Kalau bilangan 0. cacah. Betul, Dari dari 0. 0, ya dari 0, Dari 1, 0. dan seterusnya. Oke, kalau dalam matematika, ya, bilangan cacah itu disimbolkan dalam huruf B atau whole numbers. Ya, jadi himpunan bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada bilangan ganjil. Nah, ini bilangan ganjil adalah himpunan bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya itu nggak habis dibagi 2. Biasanya bilangan ganjil kalau dibagi 2 itu sisanya 1. Oke, ada yang bisa menyebutkan bilangan ganjil itu mulai dari berapa? Bilangan ganjil. Mulai dari 1, Kak. Mulai Ya, dari 3. terus. Berapa? 5. 3, 5. Oke, betul ya. Betul. Nah, kalau ini min 1, min 3, min 5, min 7 itu termasuk bilangan ganjil bukan? Kira-kira. Termasuk. Iya, termasuk juga ya teman-teman karena bilangan negatif ini, bilangan ganjil yang negatif ini juga bukan kelipatan 2 dan nilainya ini kalau dibagi 2 itu nggak habis, pasti sisa 1 gitu. Begitu pula dengan bilangan genap ya teman-teman. Nah, kalau bilangan genap mulainya dari 2. 2. 4, 8, dan seterusnya. Oke, siap. Nah, sama kayak bilangan ganjil tadi ya, berarti min 2, min 4, ya. Dan seterusnya itu juga termasuk bilangan genap. Nah, oke, selanjutnya adalah bilangan prima. Nah, ada yang tahu bilangan prima? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih besar dari 1 di sini. Nah, ini highlight-nya ini. Hanya bisa dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya punya 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan bilangan prima itu berapa aja? 3. 5. Ya. 5. Ya, 11 ya ini. Nah, misalkan kita ambil 3. Nah, 3 ini cuma bisa dibagi 1 ya, hasilnya 3, dan cuma bisa dibagi 3, yaitu hasilnya 1 gitu. Ini bagi gitu ya teman-teman. Iya, itu paham ya dari sini teman-teman? Paham. Oke, selanjutnya bilangan rasional. Nah, ini kalau tidak salah ini materi kelas 10 ya. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat diubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, A per B. Nah, dengan syarat di sini ada syaratnya teman-teman. AB-nya itu apa? Nah, AB-nya itu harus bilangan bulat ya teman-teman. Bilangan bulat. Nah, dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Ada yang tahu? Nanti jadi tak hingga, Kak. Iya, betul ya. Tidak terdefinisi hasilnya. Oke, nah contohnya bilangan rasional itu apa? Nah, ini. Nah, setengah. Nah, kan tadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa diubah ke bentuk pecahan biasa A per B dan pecahan desimal. Ini misalkan setengah ya. Nah, setengah ini kalau diubah ke dalam bentuk desimal 0,5. iya 0,5. Nah, ini
jika bilangan rasional diubah ke bentuk desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Jadi ini contohnya, setengah. Setengah kalau didesimalkan ya udah mentok 0,5. 0,5. Iya, gitu. Nah, tapi di sini ya, ada pola yang sifatnya itu nggak berhenti. Nah, membentuk pola pengulangan. Nah, misalnya ini, 1/3. Itu kalau diubah ke bentuk desimal kan hasilnya berapa? 3, 0,3, dan seterusnya. Nah, ini juga termasuk bilangan rasional. Itu ya. Kalau bilangan rasional itu membentuk pola tertentu atau berhenti di suatu bilangan tertentu. Nah, itu contohnya 0,5 dan 0,333 ini. Terus selanjutnya bilangan irasional ya. Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa diubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, apabila diubah ke bentuk pecahan desimal, nah, angkanya itu nggak akan berhenti di suatu bilangan tertentu, nggak membentuk pola gitu. Nah, contohnya ini akar 6. Nah, nilai dari akar 6 itu adalah 2,44989 dan sekian. Nah, di sini kan itu nggak ditemukan ya polanya, teman-teman. Nah, ini nggak ditemukan polanya. Terus, nah ini contohnya lagi 5/7. Nah, 5/7 ini kalau didesimalkan, angkanya itu nggak membentuk pola ya teman-teman. Ya, nah ini bilangan irasional. Ada yang mau ngasih contoh lain? Contoh dari bilangan irasional? Halo, apakah suara aku terdengar ya? Terdengar. Oke, nah contoh yang lain ini. Pi ya teman. Pi. Nah, tahu ya Pi? Pi itu berapa nilainya? 22/7. Ya, 22/7. Nah, ini kalau kita desimalkan teman-teman, ya, kalau kita desimalkan 3,4. itu kan iya 3,14 nah sekian gitu kan ya 59 berapa 2653 dan seterusnya itu kan nggak membentuk pola. Jadi pi ini merupakan salah satu bilangan irasional juga. Terus di sini ada ini. Oh, akar 1 nih. Nah, akar 1 kira-kira rasional apa irasional? Irasional. Irasional, yakin? Nah, Rasional, Kak. iya, rasional ya. Nah, coba. Nah, akar 1 ya. Akar 1 hasilnya berapa? 1 ya. Nah, Satu. Nah, 1 ini itu kan bisa kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, 1 ini kan sama dengan 1/1. Nah, ya berarti tadi syaratnya bilangan rasional apa? A sama B-nya harus bilangan bulat dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kan memenuhi ya A sama B-nya sama-sama bilangan bulat. Jadi akar 1 ini termasuk bilangan rasional. Oke, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Oke, ya. Sekarang operasi matematika. Nah, ini pasti udah nggak asing ya buat teman-teman. Aduh. Nah, operasi matematika yang sering kita jumpai itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, kira-kira kalau misalkan ada suatu operasi campuran, teman-teman, ada di dalamnya, di operasi tersebut ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Nah, ini aku sambil review materi ya, teman-teman. Iya, perkalian atau pembagiannya baru dilanjutnya. Baru pengurangan penjumlahan. Oke, betul. Nah, kalau misalkan ada tanda kurung, Kurungnya dulu. Yang kurung duluan. Kurung dulu. nanti yang dikerjakan itu kurung dulu, ya, baru lanjut ke perkalian atau pembagian, terus lanjut ke Penjumlahan atau pengurangan. Iya, betul sekali. Baru lanjut ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini ada ini contoh operasi campuran. Nah, dari kalian ada yang
pengen jawab soal ini kira-kira? Nah, langsung dijawab aja tidak apa-apa. Nah, oke, siapa? Bentar, Kak. Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya? 15. Belum. Yang pertama 15. Iya, 15. 15. Oke, mulainya dari mana ini? Minus 75 dibagi 5, 15. Oke, Dikali ya 15. Kemudian dikali. minus Heeh. itu minus 15, Kak. Oh iya, sorry. Oh iya, betul. Terus Plus, di min. Nah, gini. Terus habis itu ini? 60 kurang 45, Ya, 15. ini ya 60 dikurangi 45 sama dengan 15. Oke. Nah, ini yang kedua. Nah, kira-kira berapa ini hasilnya? Min 100, 40. Min 140. Min 140. Nah, yang Iya. didahulukan yang mana? Yang kurung dulu yang 30 tambah 20. Ya, ini kita dahulukan dulu ya. Berapa? Ya. Jadinya 50 ya? terus dibagi min 5. Min 20. Kan min 10. Kalau nanti dikali 4 dikurangi Hmm. 100. Nah, ini ya berarti 50 bagi min 5 min 10. Min 10. 10 kali 4 min 40. Terus iya, dikurangi. betul. Jadi Iya, ditambah dikurangi 100. Berarti negatif. jadi Min oke. 140. Oke, siap-siap. Berarti udah bisa ya, teman-teman. Nah, ini di kolom chat udah pada benar juga jawabnya. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Oke, Nah, Kak. ini ada beberapa latihan soal nih, ada 6 kalau nggak salah. Kira-kira ini gimana, langsung dibahas aja atau teman-teman nyoba ngerjain dulu baru dibahas? Langsung dibahas. Coba dulu Kak. Oke, nyoba dulu. Oke, aku kasih waktu kira-kira berapa menit ya? 2 menitan, kelamaan enggak ya? Oke, silakan ya teman-teman. Nah, nanti kalau udah ada yang nemu jawabannya, bisa langsung raise hand. enam bukan, Kak? Kurang tepat. Jumlah seluruh ya. Oke, gimana? Ada jawaban yang lain? Oke, aku tunggu sampai 14.47 ya, teman-teman. Oke, 1 menit lagi. Kira-kira apakah ada yang menemukan jawaban lain selain 6 ya tadi? Oke, sudah pukul 14.47. Kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Gimana? Oke, kita bahas. Halo, apakah suara aku terdengar?
Ya Kak, dibahas. Oke, dibahas ya. Nah, di sini ada suatu kelompok belajar yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, salah satu siswa laki-laki itu bernama Edo dan siswa perempuannya itu bernama Tari. Banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Oke, di sini kita pakai, ya, halo, halo. Lanjut, Kak. Oh iya ya, oke. Iya. Nah, ini kita pakai permisalan ya. Nah, misalkan di sini X itu kita misalkan laki-laki, kemudian Y itu kita misalkan perempuan. Nah, X itu tadi adalah jumlah siswa laki-laki dan Y itu adalah jumlah siswa perempuan. Nah, di sini banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut itu sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Berarti banyak teman laki-laki Edo itu kalau kita misalkan jadi gini teman-teman. X min 1. Nah, ini. Nah, X min 1 itu menyatakan banyak teman laki-laki Edo. Kenapa dikurangi min 1? Nah, ini min 1 ini Edonya itu. Nah, X min 1 itu teman laki-laki Edo. Dan di sini bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa. Oke, paham ya? Nah, berarti ini tadi sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Berarti setengah dari siswa perempuan tadi dimisalkan Y ya. Berarti setengah Y. Nah, karena ini bentuknya pecahan, nah ini kita kalikan 2 ya. Bisa ya teman-teman? Nah, aduh, sorry banget tulisannya jelek. Jadi ini kita kalikan 2 ya, biar setengahnya itu nggak jadi pecahan. Berarti kalau ruas kanan kali 2, ruas kiri kali 2. Berarti X kali 2, 2X ya. Ya, Dua. terus. Ya, kemudian 2. ini. Ya, min 2. Kemudian setengah Y kali 2, Y ya. Y, ya, Y ya. Nah, ini muncul persamaan pertama, menghasilkan persamaan pertama. Terus yang kedua di sini ada banyak teman perempuan tari di kelompok belajar tersebut satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Banyak teman perempuan tari, banyak teman perempuan tari. Nah, berarti kita misalkan apa ini? Nah, banyaknya perempuan itu tadi kan Y, berarti banyak teman perempuan tari berapa? Y min 1 ya, berarti tarinya itu enggak dimasukkan ke Y. Itu. Paham ya teman-teman? Nah, berarti di sini Y min 1 sama dengan satu lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Tadi siswa laki-laki kan dimisalkan X, berarti satu lebihnya itu 1 plus X ya. Nah, oke, sekarang coba ya kita pindah ruas ya teman-teman. Berarti Y sama dengan Y sama dengan 1 ditambah X, X plus 1, gini ya. Jadi Y sama dengan 2 plus X. Nah, gini ya. Atau X plus 2. Nah, di sini, nah ini kan ada, kita kembali ke persamaan pertama ya teman-teman. Nah, persamaan pertama tadi kan ada 2X min 2 sama dengan Y. Nah, biar kita ketemu X-nya berapa, nah berarti Y-nya ini kita substitusikan ke persamaan pertama ini ya. Paham ya teman-teman ya? Berarti ini tetap ya 2X
min 2 sama dengan Y-nya kita ubah jadi persamaan 2. Berarti 2 2 plus, plus X. iya, sip, betul. 2 plus X. Nah, terus. Oh, bentar. Kan jadiin 1 maksudnya. Iya, tuh berarti 2X kita pindah ruas ya. 2X min X itu sama dengan 2 plus 2. Nah, 2X min X berapa? X ya. X. Nah, berarti X-nya ketemu 4. Nah, berarti banyaknya siswa perempuan itu ada 4. Iya, laki-laki ya teman-teman yang Itu X tadi. laki-laki. Nah, iya, ini laki-laki ya. Banyaknya siswa laki-laki di sini 4. Nah, sekarang cari yang perempuan. Nah, yang perempuan, nah, tinggal kita substitusikan aja nilai X-nya ke persamaan kedua. Nah, berarti Y sama dengan, nah, 2 plus X. ya, X-nya kita kan udah ketemu tadi ya. 4. Jadi 4. Langsung kita substitusikan aja. Berarti ketemu 6 ya. Berarti banyaknya siswa laki-laki itu 4, banyaknya siswa perempuan itu 6. Nah, berarti jumlah seluruh siswa berarti berapa? X plus Oke, berapa? Berapa teman-teman? Iya, 10. Oke, dari sini bisa ya. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Nah, soal kedua. Waduh, bentar. Kayaknya kok nge-lag ini laptop aku. Bentar ya, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, aku coba share screen ulang ya. Tadi nge-lag, mohon maaf. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya. Udah kelihatan ya share screen aku, teman-teman? Oke, nah di sini kita langsung bahas saja ya, karena kayaknya ini kita terbatas oleh waktu. Oke, nah di sini Anggun membawa 3 buah barang, yaitu A, B, dan C. Nah, beratnya berturut-turut 1.450 gram, 0,5 dan 3,2 kilo. Kemudian akan dikirimkan ke Cimahi. Nah, ini adalah tabel biaya pengirimannya. Jadi kalau beratnya kurang dari 500 itu biayanya pengiriman itu 3.600. Kalau di antara 500 sampai 1.000 gram itu 6.900 dan seterusnya. Dan di sini kita coba kelompokkan dulu ya teman-teman. Nah, misalkan di sini A ya. Nah, A ini barang A. Nah, itu kan beratnya 1.450 gram. Nah, ini kan satuannya udah dalam bentuk gram ya, berarti tidak perlu kita ubah. Nah, kalau beratnya 1.450 gram, kira-kira biaya pengirimannya dapat yang berapa ini barang A? 13.250. Betul ya, 13.250. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan nih teman-teman, apabila ini ada potongan harga itu sebesar 10% setiap pengiriman barang. Nah, si Anggun ini kan ngirim barangnya satu-satu, berarti tiap barang itu kan dapat diskon 10% buat biaya pengirimannya. Nah, berarti dari harga 13.250 ini kita kalikan 10% ya untuk mencari harga diskonnya. Nah, dapat berapa? Nah, dapat berapa nih teman-teman diskonnya? Untuk pengiriman barang A. 1.325. Iya, 1.325. Nah, selanjutnya yang barang B sekarang.
Barang B. Nah, barang B ini beratnya berapa? 0,5 kilo ya, teman-teman. Iya, 0,5 kilo. Nah, karena di tabel itu satuannya dalam bentuk gram, maka kita ubah dalam bentuk gram. Nah, 0,5 kilo berapa gram, teman-teman? 500. Iya, 500 gram. Nah, berarti kalau 500 gram masuk biaya pengirimannya berapa? 6.900. Ya, 6.900. Ya, kenapa bukan yang 3.600? Nah, karena kan yang 3.600 itu iya, betul, di bawah 500. Berarti ini 6.900. Nah, terus sekarang yang oh ya, berarti ini nanti ada dari harga 6.900 ini nanti ada potongan diskon pengiriman yaitu 10% ya, teman-teman. Berarti kita kalikan 10 per 10%. 100. Berarti berapa ini, teman-teman? Iya. 690. Iya, 690. Nah, ini barang A. Nah, sekarang barang C ya, teman-teman. Tak taruh di sini aja. Nggak cukup soalnya. Ya, yang C beratnya 3,2 kilo. Nah, ini berapa gram, teman-teman? 2.200. Iya, 3.200 gram. Nah, kalau 3.200 gram, harga pengirimannya berapa? Biaya pengirimannya? 12.250. Iya. 24.000. Oh, 13. 13.000 ya, 13.250. Nah, ini nanti juga sama dapat potongan diskon 10%, berarti 3.250 kita kalikan 10%. Berapa nih, teman-teman? 1.325. Iya, sama kayak yang A ya, 1.325. Nah, selanjutnya, jadi total biaya pengirimannya ini berapa? Oke, bentar. 30.060. Oh iya, udah ada yang ketemu ya. Berarti ini ya, bentar. Berarti biaya pengirimannya itu adalah biaya barang A ditambah biaya Tambah B. barang C, barang B, terus ditambah biaya Barang C. C. Nah, yang biaya A, nah itu kan karena ada potongan diskon berarti kan ini 13.000, nah 250, nah kita kurangkan dengan 1.325. iya 325. Terus kemudian ditambah yang B berarti 6.900 ya. Iya, dikurangi? Dikurangi 690. Iya, 690. Terus yang C berarti 13.250 itu dikurangi 1.325. ya 1.325. Nah, tadi ketemunya berapa nih, teman-teman? Hasilnya berapa ini? 30.060 rupiah. Iya, berarti hasilnya bentar. Oke, sebentar ya. Like. Mohon maaf teman-teman, kayaknya nge-like ini. Bentar ya. Oke. Ya. Oke, hasilnya ketemu 30.060. Ya, dari sini aduh bisa dipahami ya, teman-teman? Sah. Lanjut.
Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Nah, di sini ada notasi atom ya, teman-teman. Notasinya atom ini. Nah, ZY. Nah, Y ini adalah lambang atomnya. A ini adalah nomor massa dan Z ini adalah jumlah atom atau jumlah protonnya. Nah, di sini isoton itu adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama banyak, punya jumlah neutron yang sama banyak. Jumlah neutron itu dihitung dengan menggunakan ini. Nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Berarti cara nyari jumlah neutronnya sama dengan 58 kurang 28. Iya, berarti nomor massa ya dikurangi dengan Jumlah proton. iya, nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. Jumlah proton. Iya. Nah, di sini tadi udah ada yang menyebutkan kalau jumlah jumlah neutron dari nikel, ini nikel ya teman-teman, jumlah neutron dari nikel itu adalah 58. Berarti diperoleh dengan 58 kurangi 28. Nah, sama dengan 30. 30. Nah, 30 ini adalah jumlah neutron. Nah, sekarang karena tadi isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama banyak, berarti tiap opsi ini, nah kita cari jumlah neutronnya berapa. Gitu. Berarti kalau yang A ini ada silikon, nah, jumlah neutronnya berapa? Berarti berapa kurangi berapa? 29 kurang 14 sama Ya, dengan berapa? 15. Ya, sama dengan 15. Kemudian yang B. Berarti 40 kurangi 18 ya, teman-teman. Ya, sama dengan berapa nih? 22. Ya, 22. Terus yang C. 55. 5 dikurang 25. Iya, berapa? 30. Ya, sip 30. Nah, dari sini udah ketahuan ya, teman-teman. Nah, jadi kan tadi isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama banyak. Berarti isoton dari nikel ini adalah ini punyanya mangan ya ini, teman-teman. Nah, kan karena jumlah neutronnya sama. Oke, dari sini bisa dipahami, teman-teman? Saya? Bisa, Kak. Oke, sekarang lanjut ke nomor ini. Nah, ini. Nah, untuk semua bilangan bulat, nah, jika didefinisikan N dolar ya ini. Ini N dolar itu sama dengan 2N. Nah, ini untuk bilangan genap. Nah, kemudian di sini didefinisikan juga N dolar itu sama dengan N-3 tapi untuk N bilangan ganjil. Yang ditanyakan berapakah 13 dolar. Oke, ada yang udah ketemu ini? Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada dua pendefinisian ya tadi, yaitu N dolar itu sama dengan 2N. Nah, ini untuk yang genap. Terus N dolar satunya, nah itu sama dengan N-3, tapi untuk yang ganjil. Nah, di sini ada 13 dolar. Nanti kita ambil
ini $13 dulu. Nah, kira-kira ini pakai definisi yang genap apa ganjil? Ganjil, Kak. Iya, yang ganjil berarti diperoleh ya. Berarti kan di sini didefinisikan N-3 ya. Ini kan N-nya. Berarti N-3 berarti 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Nah, sisa 10. Nah, tadi kan di sini S-nya masih sisa 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kan udah dapat 10. Nah, ini kita gabungin aja ke 10-nya, S-nya yang satunya. Nah, gini. Nah, sekarang kalau 10S ini kita pakai definisi yang apa? Yang genap, Kak. Ya, berarti berapa nilainya? $10 ini, $10. 10 dikali 2, Kak. Betul, 2N ya. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. 20. Sip, mantap. Oke, yang C ya berarti. Oke, selanjutnya. Aduh, nge-lag lagi. Oke, bentar teman-teman. Kurang 2 soal lagi. Bentar ya. Bentar. Sebentar ya teman-teman. Oke, Kak. Nah, laptopnya nge-lag. Oke, bentar kita tadi sampai nomor 4 kalau nggak salah. Iya. Nah, ini sekarang. Bentar ya, aku share screen ulang. Nah, udah kelihatan ya teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, sip. Nah, oke. Nah, di sini diketahui, nah, untuk semua bilangan bulat M itu lebih dari 1. Berarti M ini bilangannya positif ya pastinya, kan lebih dari 1. Didefinisikan bahwa di sini M-nya ini double kurung ya. M double kurung adalah hasil penjumlahan bilangan bulat 1 sampai M. Jadi maksudnya di sini nih contohnya. Misalkan double kurung 4. Nah ini berarti 1 plus 2 plus 3 plus 4. Gitu ya teman-teman. Paham ya polanya? Paham. Oke gitu. Nah sekarang ini berapa teman-teman? Nah, 8 double kurung dikurangi 5 double kurung. Nah, berarti ini 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Iya, sampai 8. Iya. Itu dikurangi berapa? 1 sampai 5 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini berapa? 1 sampai 8. 36. Iya, 36. Dikurangi 1 sampai 5 kalau dijumlahkan berapa? 5? Iya, 15. Sih, berarti 36 dikurangi 15 berapa? 21. 21. Oke, siap 21. Udah. Nih.
Terus, nah kita Ada coba kayak ke sabar kali gitu, aku sampai ngulang berkali-kali, sampai aku catat lagi di WA, terus kakak itu nggak marah. kurang satu soal lagi teman-teman. Nah, pas ya waktunya. Kita tadi mulainya ini udah. Nih. Nah, sekarang yang ini soal terakhir teman-teman. Jadi di sebuah peternakan ayam petelur, nah ayam-ayam diternak ke dalam 3 kelompok berbeda. Ya, ada 3 kelompok ya. Kelompok kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini kelompok 1 itu dikumpulkan ya tiap 3 hari sekali. Maksudnya tiap 3 hari sekali itu telurnya diambil gitu. Nah, ini tiap 3 hari, 3 hari. Nah, terus yang kelompok 2 ini diambilnya tiap berapa hari? 4 hari. Iya, 4 hari sekali. Terus yang ketiga itu 6 hari. 6 hari ya sekali. tiap 6 hari sekali. Oke. Nah, selanjutnya dalam sekali pengambilan, rata-rata banyak telur yang dapat dikumpulkan dari kelompok 1, 2, dan 3 ini secara berurutan ini adalah 100 ya. Jadi setiap kali pengambilan, jadi tiap 3 hari pengambilan itu kan ambil telur. Nah, yang terambil itu ada 100 telur. Nah, yang kedua itu ada 150 butir. Nah, yang ketiga itu ada 225. Nah, di sini, dalam 12 hari, perkiraan banyak telur yang dapat dikumpulkan. Nah, dari ketiga kelompok ayam. Nah, gimana nih caranya? Nah, berarti kalau ini kita ke kelompok 1 dulu. Kan kelompok 1 itu diambilnya tiap 3 hari sekali. Nah, berarti dalam 12 hari berarti ada berapa kali pengambilan kira-kira? 4 kali, Kak. 4. Iya betul 4 caranya ya 12 dibagi 4 ya berarti ada 3 kali dibagi 3 ya berarti ada 4 kali pengambilan. Nah tiap pengambilan itu biasanya dapatnya itu 100 butir telur berarti 4 ini kita kalikan 100. sip ya 100 sama dengan 400. Selanjutnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, ya dikali betul 100. 12 bagi 4 sama dengan 3, terus dikalikan 100. Nah, sama dengan 150 oh apa? ya 150. Sorry. 150 berarti 450 ya. Oke, sekarang yang kelompok 3 yang terakhir berarti 12 bagi 6 2. nah 12 bagi 6 sama dengan 2 terus dikali 225. ya dapat berapa nih teman-teman? 225 450 juga ya. Oke, nah berarti total ya banyaknya telur yang dikumpulkan dari ayam pada ketiga kelompok berapa? Dijumlah ya. 1.300. Iya, 1.300. 1.300. Jadi opsi yang tepat itu adalah B gitu ya teman-teman. Nah ini udah soal yang terakhir. Nah, kira-kira dari materi yang sudah diajarkan terus latihan soal hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya masih bingung yang dolar-dolar tadi, Kak. Oh, dolar. Oke, kita ulangi ya, bentar. Nah, ini kebetulan tadi kan share-nya lewat PP. Oke, kita ulangi ya, yang dolar. Oke, ini bukan. Nah, ini ya, udah. Oke, di sini kan di soal itu kan didefinisikan ya, didefinisikan ada 2 definisi. Definisi N dolar
N dolar ini itu didefinisikan 2N. Nah, definisi ini itu untuk bilangan genap ya, teman-teman. Nah, untuk bilangan genap. Nah, terus definisi yang kedua sama, N dolar. Ya, N dolar tapi ini beda. Kalau ini N-3. Nah, untuk yang N dolar sama dengan N-3, yang definisi kedua ini itu untuk bilangan ganjil ya. Nah, di soal kan disebutkan ya, nilai dari 3 dolar itu berapa? Nah, ini kan 13 dolar. Nah, kita fokus yang ini dulu. Sesuai definisi. Nah, 13 ini bilangan genap atau ganjil? Ganjil. Iya, berarti kita pakai yang ini, pakai definisi yang ini. Nah, gitu. Jadi ngikut ya, kan N-nya ini kan 13 ya, kalau sesuai polanya. Iya. Berarti kan 13S itu sama dengan 13 dikurangi 3, sama dengan 10. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini kan tadi masih 1 dolar. Ya kan? Nah, terus masih sisa 1 dolar lagi. Nah, itu kita gabungkan ke 10-nya gitu. Jadi 13 US dolar itu nilainya 10. Berarti kan sisanya nanti 10 US dolar gitu. Bisa dipahami? Oh ya, berarti genap maksudnya ya? Iya, betul. Sekarang pakai definisi yang genap. Berarti kalau genap Dikali definisinya 10. iya, 2 kali 10 sama dengan 20 gitu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, Terima kasih. siap. Sama-sama. Ya, lainnya kira-kira apakah ada yang masih dibingungkan? Oke, sepertinya ini karena waktunya sudah. Oke. Ya, ini mau SS semua coretan di latihan soal. Oke, nanti aku kirimin ya. Oke, teman-teman, karena waktunya pun udah habis ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, teman-teman. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman nantinya. Semangat ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini ada salah satu quotes favorit aku ya. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok. Belajarlah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Apa sih maksudnya? Nah, jadi teman-teman, mari kita jalani hidup ini dengan penuh semangat ya. Dengan kerja keras seolah-olah waktu kita itu hanya tersisa besok. Nah, jadi mari kita manfaatkan waktu berharga kita sebaik mungkin ya teman-teman. Dan ya terkait dengan pelaksanaan SNBT itu kan kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan lagi ya teman-teman. Nah, aku harap teman-teman nanti bisa memaksimalkan diri teman-teman dalam belajar gitu. Dan semoga nantinya kalian semua diberi kelancaran ya. Oke. Nah, yang penting tetap semangat ya teman-teman. Terus belajar dan terus berproses. Masih Kak. Ya. Oke, sebelumnya kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Oke, bentar. Oke. Ini bentar. Oke, aku stop dulu. Oke, kita ya foto dulu ya teman-teman. Ya, yang bagi yang off cam mungkin bisa on cam dulu teman-teman.